Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Vanita Fadliana, NIM 21120 dari program studi apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis kosmetika. Pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama mengenai kosmetika, yang kedua mengenai langkah memulai bisnis kosmetika, yang ketiga kiat-kiat merintis usaha kosmetika dan tantangan dalam bisnis kosmetika. Kosmetika, menurut Permenkes nomor 1175 tahun 2010 tentang izin produksi kosmetika, pengertian dari kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Pasal selanjutnya, kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan tertentu, keamanan dan kemanfaatan. Pembuatan kosmetika hanya dapat dilakukan oleh industri kosmetika dan harus memiliki izin produksi. Izin produksi kosmetika diberikan sesuai bentuk dan jenis sediaan kosmetika yang akan dibuat. Izin produksi ini dibedakan atas dua golongan. Yang pertama golongan A, yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika. Kemudian golongan B, yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana. Lalu setiap kosmetika ini harus ada izin edarnya. Izin edarnya itu berupa notifikasi. Dijelaskan di Permenkes nomor 1176 2010 tentang notifikasi kosmetika pasal 3 yang berbunyi setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari itu. Nah, izin edarnya itu berupa notifikasi. Kemudian pasal 4 notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh pemohon kepada kepala badan. Jadi pelaku usaha akan mengurus ke Badan POM untuk mendapatkan notifikasi kosmetika yang diproduksi sebelum kosmetika itu diedarkan. Selanjutnya langkah-langkah memulai bisnis kosmetika. Yang pertama, bisa membuat denah layout-nya terlebih dahulu. Jadi denah layout bangunan, bagaimana industri tersebut, seperti tata letaknya itu harus sesuai dengan JPKB. Kemudian perizinan produksi oleh pemerintah daerah. Dulu sebelum adanya OSS, jadi OSS itu merupakan Online Single Submission Based Approach, OSS RBA. Jadi itu merupakan sebuah fasilitas yang sekarang disediakan untuk mengurus perizinan usaha melalui online. Jadi OSS ini merupakan perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Nah, ini sekarang sudah bisa mengurus izin produksinya itu secara online. Nah, dulu sebelum itu perizinannya cukup lama sebelum ada sistem online ini. Selanjutnya, perizinan produksi di Kementerian Kesehatan itu cukup memakan waktu 2 minggu saja. Lalu untuk alamat gudang dengan KP ini tidak boleh berbeda karena nanti akan bisa dipermasalahkan. Dengan adanya OSS ini juga sangat membantu dalam perkembangan regulasi. Lalu mesin dan peralatannya itu bisa dimulai dari kecil dan murah dulu. Jadi jika mau merintis usaha bisnis kosmetika itu bisa dicicil dulu dengan mesin dan peralatan yang sederhana, tidak harus peralatan yang makin canggih. Karena nanti kan disesuaikan dengan kapasitas dan kualitas produksinya. Kalau kita ingin memulai suatu bisnis itu bisa dimulai dari kuantitasnya yang sedikit terlebih dahulu. Otomatis mesinnya juga yang sederhana dulu tidak apa. Kemudian untuk peneliti, pengusaha, dan regulator ini merupakan tiga pilar yang penting dalam bisnis kosmetika. Jadi 3 pilar ini perlu ada pertemuan dan komunikasi yang bagus. Ini merupakan contoh untuk merintis usaha kosmetika. Jadi misalnya membuat kosmetik dalam jumlah yang kecil terlebih dahulu, misalnya
serum 500 pieces yang membutuhkan bahan baku sedikit di bawah 1 kilo. Nah, ini bahan bakunya bisa dibeli di marketplace atau toko kimia yang pembeliannya bisa dilakukan di Instagram. Nah, namun kesulitannya itu biasanya kalau di marketplace itu tidak ada COA-nya atau Certificate of Analysis-nya. Kemudian jika ingin langsung beli dalam jumlah besar, dapat dibeli bahan bakunya ke supplier. Jadi misalkan kita menginginkan bahan bakunya langsung dibeli dalam jumlah besar, supaya misalkan nanti menghemat, bisa ada potongan gitu ya, ada potongan kos, dan dalam jumlah besar itu supaya nanti dalam jangka panjang itu kosnya juga bisa lebih hemat. Jadi kosnya bisa dimanfaatkan untuk yang lain, misalkan kosnya dimanfaatkan untuk bagian marketing. Kemudian misalkan kalau maklun bagaimana? Misalkan budget memulai bisnis pembelian itu minimum order 1000 pieces, misalnya krim malam, itu biayanya bisa sekitar 15 juta. Nah, itu biasanya sudah termasuk isi, packaging, dan lain-lain. Selama pengembangan bisa dilakukan pendaftaran ke BPOM dengan trademark dan bukti daftar ke HKI. Mengurus sendiri itu biasanya butuh modal 2 juta. Jika sudah ke HKI, daftar merek ke BPOM, masukkan brand ke BPOM, mendaftarkan nomor registrasi biasanya didapat setelah 1 bulan membayar SPB. Jadi paling lama prosesnya sekitar 3 bulan dari awal hingga produk itu siap diluncurkan kalau maklun. Berikut merupakan kiat-kiat merintis usaha kosmetika. Yang pertama ada marketing. Jadi marketing ini sangat penting dalam usaha kosmetika atau usaha bidang kosmetika. Jadi sepanjang brand itu diiklankan di media itu pasti akan laku. Jadi karakteristik pelanggan produk kosmetik ini biasanya pribadi yang cenderung loyal pada merek. Ini berbeda dengan produk makanan yang memiliki banyak substitusi sehingga konsumen gampang beralih ke produk lain. Kalau produk makanan itu biasanya konsumen akan memilih produk lain, misalkan rasanya atau kualitasnya itu tidak cocok gitu ya, jadi langsung pindah. Sedangkan kalau produk kosmetika itu biasanya konsumennya itu bersikap loyal, setia gitu pada merek yang dipilih. Karena itu permintaan terhadap produk kosmetik akan relatif tetap terjaga atau malah tinggi, tergantung sekejar apa perang pariwara dilakukan. Jadi iklan atau marketing itu sangat menentukan laku tidaknya produk kosmetika ini. Kemudian yang kedua, harga produk lebih murah dibandingkan kompetitor. Jadi mengusahakan harga produknya itu yang murah. Salah satu caranya yaitu industri itu saat membeli bahan baku dengan kuantiti tertentu sehingga harga lebih murah. Jadi biasanya bisa membeli dalam langsung jumlah besar gitu ya, supaya nanti cost di marketing juga bisa lebih banyak. Nah, formula itu mudah, tapi bagaimana cara kita membuatnya itu yang penting. Jadi memang di produk kosmetika ini formula itu penting juga, tetapi di sini yang lebih penting itu di marketing. Jadi kalau bisnis kosmetika itu lebih ke seni, bukan ke saintisnya, karena kosmetika itu kan sifatnya merawat atau memelihara, bukan mengobati seperti obat gitu. Jadi marketing itu sangat menjadi poin utama dalam bisnis kosmetika ini. Jadi kalau ada produk yang bagus tapi marketingnya tidak bagus, itu sayang juga gitu. Pasti tidak akan laku brandnya. Sayang banget kalau formulasinya udah bagus tetapi marketingnya tidak jalan. Kemudian selanjutnya adalah pemilihan pemasok. Untuk memilih pemasok, dilihat pabriknya, pastikan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Pelaksanaan sistem mutu harus dapat menjamin apabila diperlukan dilakukan pengambilan sampel dan pengujian bahan awal produk antara dan produk jadi untuk menentukan status lulus atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan. Pengambilan sampel dan pengujian tidak diperlukan dalam hal bahan awal jika pemasok sudah dievaluasi. Tersedia COA yang bisa dipercaya yang sesuai dengan batch plan yang datang. Kemudian produk antara.
Bila proses langsung dikerjakan sampai menjadi produk jadi, untuk produk jadi harus dilakukan pengambilan dan pengujian sampel. Jadi dipastikan untuk pemasok ini memang dia sudah terpercaya begitu ya. Selanjutnya itu ikuti tren dan pahami kebutuhan konsumen. Selalu memperhatikan kosmetik ada di sosial media misalnya. Bahan-bahannya lagi tren untuk kosmetika itu biasanya mendukung untuk suatu produk. Pada umumnya, para konsumen akan selalu tertarik dan memiliki perhatian lebih kepada perkembangan tren baru. Oleh karena itu, secara tidak langsung kita juga bisa mengetahui minat para konsumen saat ini. Salah satu contohnya tren dalam kosmetika itu produk hybrid. Misalnya inovasi penggabungan dua elemen makeup dan skincare dalam satu produk. Misalnya jenis produk hibrida itu misalnya serum cushion, tinted moisturizer, sunscreen, serum concealer dan lain sebagainya. Kemudian tren natural, biasanya menggunakan bahan alami. Contohnya Centella asiatica. Nah, ini merupakan produk-produk hybrid seperti produknya dari Dermi, Beauty Conceal Serum Skin Corrector. Jadi ini seperti concealer, tetapi dia ada serumnya, dia ada bisa untuk menutrisi kulit juga. Lalu tinted moisturizer. Nah, ini dia moisturizer juga, tapi dia juga bisa untuk makeup. Kemudian cushion. Nah, cushion ini sangat booming juga pada saat ini. Dia bisa digunakan untuk base makeup itu, tetapi dia juga bisa menutrisi kulit. Jadi prinsip-prinsip dari produk hybrid ini menggabungkan antara makeup dan skincare. Selanjutnya itu memiliki kesabaran. Yang mau masuk ke industri kosmetik, membuat kosmetik tentu saja harus memiliki kesabaran di dalam baik urusan perizinan maupun dalam menghadapi kosmetik. Tentu saja ya, kalau kita ingin merintis suatu usaha itu harus memiliki kesabaran. Seperti Isaac Newton di dalam quotes-nya itu dia memiliki prinsip my power are ordinary, only my application gives me success. Jadi kekuatan saya itu biasa saja, tapi aplikasi-aplikasi itu maksudnya kebiasaannya, tabiat-tabiat yang itu yang membuat dia sukses. Tabiatnya itu ya salah satunya kesabaran, ketekunan, itu yang membuat dia sukses. Mungkin IQ-nya tidak sepandai Einstein, tetapi dia memiliki ketekunan dan kesabaran juga. Itu yang membuat Isaac Newton ini menjadi sukses. Selanjutnya memahami prinsip-prinsip CPKB. Jadi kita harus memahami bagaimana cara pembuatan kosmetik yang baik. Kita harus seminimal mungkin mendapat komplain misalnya mengenai kontaminasi produk atau yang tidak sesuai dengan kualitas yang sudah kita tetapkan. Pastikan bahwa produk kosmetik kita itu memenuhi standar keamanan dan mendapatkan izin dari Badan POM. Tentu saja kita harus mengurus izin untuk mendapatkan izin produksi industri kita, izin edar dari kosmetik kita dari Badan POM, supaya kita juga dapat meminimalisir komplain dari konsumen. Kemudian untuk memulai bisnis kosmetika itu tidak memerlukan modal yang besar, jadi dapat merintis usaha kosmetik itu dari hal-hal yang kecil dulu. Misalnya membeli mesin yang bekas tapi kualitasnya masih bagus gitu ya. Mesin-mesin sekarang itu ada yang murah, misalnya di marketplace, mesin filling itu biasanya ada yang murah. Bisa dilakukan dengan membeli mesin-mesin yang murah dan sederhana terlebih dahulu. Kalau bisa modifikasi ya dimodifikasi untuk mendapatkan kualitas produk itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian memanfaatkan media sosial, membuat customer lebih mudah menemukan produk kita. Jadi di era digitalisasi ini sosial media itu sangat berperan penting ya dalam marketing kita gitu, dalam marketing usaha kita. Di era digital ini juga pasti generasi milenial itu lebih mayoritas itu lebih banyak menggunakan sosial media begitu. Jadi marketing di sosial media ini sangat penting dalam kemajuan dari usaha bisnis kosmetik kita. Kemudian pilih brand ambassador. Nah, sekarang itu banyak sekali produk kosmetik itu menggunakan brand ambassador. Nah, jadi kita tuh harus milih brand ambassador yang tepat. Sekarang kan banyak yang
menggait selebgram, influencer. Nah, itu pilihlah brand ambassador yang tepat berdasarkan profil mereka. Jika mereka sering mereview atau bahkan jika mereka memiliki kompetensi dalam kosmetika, kompetensi seperti dokter kecantikan, jika dia menjadi brand ambassador kosmetika, itu konsumen itu pasti akan lebih percaya. Nah, tantangan apa yang ada di bisnis kosmetik ini? Tantangan terbesar itu ada di kemasan. Jadi kenapa kita sering kalah saing dengan produk asing? Jadi produk asing itu lebih baik dan lebih murah gitu. Kenapa? Karena mereka kemasannya itu ada industri kemasan di negara tersebut, misalkan di negara Korea. Jadi mereka memiliki industri packaging, industri kemasan. Jadi harganya bisa lebih murah gitu. Sedangkan kalau di Indonesia packaging atau kemasan itu masih impor. Itu yang menyebabkan kosmetik di Indonesia itu lebih mahal gitu. Padahal kalau dilihat dari kualitas itu sebenarnya bahan baku atau bahan aktif atau bahan untuk kosmetikanya itu sebenarnya sama, tapi mengapa yang Korea itu lebih murah? Itu karena di sana memang pemerintahnya itu support untuk mendirikan industri packaging, industri kemasan. Sedangkan di Indonesia kita harus mengimpor terlebih dahulu. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar di industri kosmetik saat ini. Nah, jadi diharapkan pemerintah juga bisa membuat atau mendukung adanya industri kemasan. Jadi kita tidak perlu impor sehingga harganya juga lebih murah, dengan kualitasnya juga tidak kalah bagus dengan produk-produk dari luar negeri. Sekian penjelasan dari saya mengenai bisnis kosmetik. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.